Oke guys, semuanya kita lanjut ya. Ini insya Allah video terakhir sih, insya Allah ya. Karena part yang keenam kayaknya udah nggak ada lah. Kecuali nanti malam kalau saya screening nemu emiten yang benar-benar bagus, ya aku buatin rekomendasinya, paling video rekomendasi. Kalau mau itu juga ya. Kadang males juga saya ngonten ini. Oke, lanjut. Pada video yang kelima ini kita akan membahas 8 emiten juga. Yang pertama langsung saja ada Bank BCA. Ini termasuk ke dalam proyek himbaranya Bapak Purbaya, Menteri Keuangan the best kita. Ini bagus bagi saya sih, bagi saya ini Menteri Keuangan yang the best. Semoga aja selalu the best sampai kapanpun ya. Oke. Untuk Bank BCA terlihat ada pantulan di situ. Terlihat ada pantulan dan ini potensi lanjut naik ya. Sampai mana? Sampai 8.250 itu target dari Bank BCA. Kalau kita lihat dari RSI pun menarik, MACD pun menarik, dia ada potensi ya. Wah, ini buat kalian yang belum punya barang silahkan kalau memang suka ya. Bank BCA boleh kalian cicil beli di 7.925 sampai 7.800 ya, gitu aja. 7.900 sampai 7.800 area beli, SL di 7.700 gitu aja ya. 7.900 beli lagi 7.800. SL kalau dia closing di bawah 7.800 atau di 7.700 lah, SL boleh. Target 8.250 sampai 8.500 itu untuk Bank BCA. Tapi memang lelet ya, kalian tahu sendiri lah Bank BCA kan. Bank BCA itu super big bank yang lelet juga ini. Jadi kalian harus sabar kalau memang niat di Bank BCA. Tapi technical daily-nya menarik, ada potensi dia reversal ya. Reversal habis turun mengalami pantulan gitu. Oke. Kalau kita lihat dari Broksum, semoga ada akum, dan betul ada akumulasi oleh RX, DX, BK, CP, YU dan juga AK. Ini terlihat ya, asing pun masuk dan bagus-bagus. Kalau asing udah masuk itu bagus. Coba dari 1 bulan yang lalu akum yang akum XL, YP, SQ dan juga CC ya, tapi ngeri juga ini akumnya. Wow, keren ngeri. Boleh sih, boleh kalau memang suka Bank BCA. Kalau saya sendiri nggak suka ya, nggak suka Bank BCA dan menghindari perbankan juga gitu. 7.925 atau 7.900 sampai 7.800 area beli, SL di 7.700 dengan target 8.250. Ini scalping semi swing ya. Itu untuk Bank BCA, kesimpulannya menarik. Lanjut ada Bank BRI, dia menguat 2% di harga 4180. Kalau kita lihat dari Broksum dulu, Broksumnya Bank BRI akumulasi, asingnya masuk. Ada YU, AK, ZP dan juga BK, CC pun masuk, diiringi oleh AT dan IF, DP, HD pun dia ikut-ikutan. Oke. Bank BRI secara Broksum dia strong dan bagus ini, kalau Broksumnya memang cakep. Dan Bank BRI pun termasuk ke dalam proyeknya Himbara Pak Purbaya ya, Menteri Keuangan terbaik kita saat ini. Wah, keren. Oke. Kalau kita lihat dari teknikal Bank BRI ini bagus sih, tapi banyak kekosongan ya. Sayang sekali banyak kekosongan dari Bank BRI. Ini satu, dia bikin gap di sini. Yang kedua, dia pun ngegap di sini. Sebenarnya bagus, MACD oke, RSI pun oke, potensinya lanjut naik memang ke 4250 sampai 4270. Tapi yang perlu kalian cermati di sini adalah banyaknya kekosongan, banyaknya kebolongan. Seperti DP, nggak jadi ngomong tit gitu ya, tukang bakso. Oke, banyaknya kekosongan di otak-otak DPR. Jadi kayak gini lah, bolong-bolong kayak gini. Kesebut ya guys, astagfirullah. Mohon maaf, kesebut tadi.
Langsung aja lanjut. Secara teknikal weekly Bank BRI malah menarik ini. Kalau dari weekly ini targetnya jauh, dia 4.400 lagi untuk Bank BRI. Ini cakep ya, saya ulangi, ini cakep. Buat kalian yang memang suka Bank BRI, boleh kalian beli dari harga 4170 sampai 4100. Area belinya agak jauh ya, agak jauh, 4100 gitu ya. 4180 sampai 4100, atau memang mau nunggu turun dikit di 4150 sampai 4100 area beli, boleh kalau kayak gitu. SL di bawah 4100. Kalau memang closing di bawah 4100 di 4070 atau 4050 itu SL aja untuk Bank BRI ya. Namun kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Bank BRI ini strong, naik ya, naik. Oke, 4.400 target pertama sampai 4.500. Kalau dia break lanjut 4.700. Wah, ini cakep, silahkan semoga aja tidak di prank lah, semoga aja dia naiknya kayak gini nggak turun lagi gitu ya, semoga aja. Dan ini boleh kalian cicil-cicil. Wah, cakep, silahkan untuk Bank BRI. Tapi tunggu dia turun dulu ya, tunggu turun dulu, karena apa, banyak kekosongan di sini, hati-hati. Oke, sip, begitu untuk Bank BRI. Lanjut ada MBMA, ini udah naik 9% di harga 462. Kalian kalau mau masuk itu di sini di 430-an baru naik TP. Ini kenapa udah naik kayak gini baru ditanya kalian? Kocak juga ini, kocak juga. Besok itu ada potensi lanjut naik memang, tapi paling open high ya, open high ini naik langsung, kalian susah untuk dapat barang paling. Dan kalau dapat barang pun beresiko. Secara MACD dan RSI memang masih bagus ya, dengan target ke 470 480, dan dia naik karena nutup gap ini, ya, ini naik. Terus gimana Om, kalau mau beli ya di 450-an lah, di garis warna hitam, kalau memang masih mau beli di 450 atau di bawah 450 itu lebih aman ya secara technical daily. Kalau dari technical weekly memang masih strong, masih bagus, potensinya lanjut naik ya, uptrend malah ini. Oke, potensinya uptrend, tapi harap berhati-hati juga, dia kondisi sedang di resisten. Kondisi di resisten, kalau saya boleh berpendapat ini kalau mau beli di bawah 450 itu lebih aman untuk MBMA. Kalau nggak dikasih ya udah biarkan saja, potensi memang naik ini ke 480 sampai 500-an, bahkan bisa tertinggi sampai 550. Dan apabila dia break 550, ATH sudah di depan mata untuk MBMA. Silahkan, pilihan ada di kalian. Mau HK sekarang boleh, tapi resikonya tinggi. Mau nunggu koreksi dulu di 450-an pun boleh. Itu lebih bijak ya, lebih bijak kalian tunggu di 450 sampai 430 untuk MBMA seperti itu. Benar, ini memang target sampai 498 atau 500, dan saya setuju, tapi resikonya sangat tinggi kalau memang masuk sekarang ya. Lanjut ada Solar, dia menguat 3% di harga 145. Solar secara technical weekly ini masih kurang oke ya guys, masih kurang oke, dan ini cukup berbahaya. Tapi ada harapan sedikit kalian di sini, terbentuklah gap ya, terbentuklah kekosongan. Kekosongan ini memang harus ditutup agar tidak apa ya, tidak jelek ya. Kalau nggak ditutup kan jelek nantinya. Tapi kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Solar, ini cukup berbahaya. Dia punya support di 138, jadi kalian kalau mau beli itu deket-deket 138 ya, beli di 143 sampai 140 gitu ya. SL di 138 gitu ya, boleh. Secara technical daily memang Solar itu menarik, potensinya memang lanjut naik. Kalau kita lihat dari MACD ada potensi dia, RSI pun potensi dia naik. Bagus untuk Solar ini, bagus, tapi
supportnya di 139.138, jadi cukup jauh juga guys. Kecuali kalian memang mau apa ya, mau rela untuk nahan lebih lama ya, atau rela untuk membuat area buy yang lebih banyak, itu boleh silahkan. Kalau saya bikin plan silahkan tunggu di 143 sampai 140 gitu ya. SL boleh di 137, atau jika closing di bawah 138 cut loss, dengan target pertama di 150 garis biru, target selanjutnya sampai 160 nutup gap ini. Dan ini Sola memang menarik, silahkan tunggu di 143, atau kalau memang takut ketinggalan di 144 boleh lah, kayak gitu untuk Sola ya. Silahkan. Lanjut ada Suri, dia menguat 3% di harga 112 untuk Suri. Ini Suri yang kena banting sakit juga, ini kena banting sampai 97 terus naik lagi sampai 112. Ini pasti retail yang cut loss. Wah bagong katanya, udah di cut loss malah naik gitu, naiknya tinggi lagi gitu kan, itu pasti ya namanya juga bandar ya kan, dia suka jebolin terus naikin lagi ya. Ini berbalik jadi menarik untuk Suri ini, teknikalnya menarik. Dia habis bikin 3 candle merah lalu membuat 1 candle hijau, maka besok potensi lanjut hijau. Ini yang cut loss sakit, ini asli sakit. MACD pun ada potensi, dia MACD nya ada potensi, RSI pun cakep gitu ya. Buat kalian yang mau beli memang ini boleh aja kalian beli dari 112 sampai 108 gitu ya. SL kalau dia closing di bawah 108, ingat kalau dia closing di bawah 108, jadi kalian cut lossnya itu nunggu closing. Kalau belum closing di bawah 108 jangan di cut loss. Untuk apa? Untuk antisipasi dia dibanting naik lagi gitu. Oke. Untuk Suri gitu, 112 sampai 108 area beli. SL jika closing di bawah 108 dengan target TP boleh di 116, 120 sampai 130. Untuk Suri kesimpulannya 60% lah ya, 60% atau 55% menarik. Lanjut ada Tower, dia netral aja di harga 585. Tower ini cocoknya untuk swing ya, bukan untuk scalping, dan kita lihat dari technical daily-nya Tower pun cukup oke. Boleh ini Tower, boleh. MACD pun ada potensi, RSI pun bagus dia. Selama dia masih di atas 580, 560 itu masih bagus ya. Saya ulangi, selama dia masih di atas 580, 560 dia masih bagus dan masih boleh dibeli. Jadi kalian beli di angka tersebut boleh ya, dari 585 atau 580 sampai 560. SL kalau dia closing di bawah 560 itu untuk Tower masih menarik kok secara daily. Kalau kita lihat dari technical weekly, ini minggu besok wajib hijau guys, nggak boleh enggak. Pada minggu besok wajib hijau. Kalau dia nggak hijau ya ini turunnya dalam tuh, bisa sampai 550 bahkan sampai 500-an lagi. Untuk Tower ini harap berhati-hati. Sebenarnya dia gini bikin polanya itu bagus ya, naik koreksi. Nah ini nih, yang ini bentar. Nah yang ini harusnya ini naik ya, ini tuh naik ini, tapi sayangnya malah turun lagi. Dia maha kuasa bandar dengan segala duitnya, terserah bandare. Kita nebeng hanya analisa, abal-abal lagi analisanya ya, cuma analisa, namanya juga analisa ya, nebeng cuma gitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkuasa kan. Menurut kita bagusnya dia itu naik ya, kalau bandarnya nggak mau naik gimana lagi gitu. Ya udah terserah bandarnya aja. Dan kalau kita analisa memang di sini wajib naik pada minggu besok.
Jika tidak naik maka potensi chartnya rusak dan potensi turun bisa dalam lagi untuk tower ya. Buat kalian yang belum punya boleh manfaatkan asumsi tersebut di 580 sampai 560 area beli. SL boleh di 550 gitu aja, dengan target kenaikan ke 600 sampai 620 untuk tower seperti itu. Lanjut ada United Tractor, dia terkoreksi 0,19% di harga 26475. Oke, untuk United Tractor ini koreksi sehat ya, tapi kalau dia jebol jadi nggak sehat. Bagusnya kalian nunggu di 25.000 aja lah guys. Ini kalau saya boleh berpendapat ya, kalian nunggunya di 25.000 di sini, atau enggak deh di sini aja nih di 26.000 gitu aja. Kalau memang mau beli di 26.000 SL kalau dia closing di bawah 26.000 gitu ya. Wait, sekarang kan 26475. Beli di sini aja lah guys, 26.200 sampai 26.000 gitu aja belinya. 26.200 sampai 26.000 atau 26.200 sampai 25.900 gitu ya, itu boleh. SL nya boleh di 25.700 atau 25.500, itu untuk SL boleh, silahkan. Target TP nya memang dia masih ke 27.200 ya, itu target TP nya WNTR secara technical daily. Dan jika melihat dari technical weekly ini masih wah cakep, ini masih potensinya ke 28.000 malah untuk WNTR ini ya, 28.000-an untuk target WNTR. Secara MACD dan RSI pun dia masih menarik, masih ada potensi untuk lanjut naik. Jadi kalau kalian memang suka WNTR ya, silahkan tunggu di 26.200 atau di 26.000 sekalian sampai 25.800. SL kalau dia closing di bawah 25.800 atau di 25.500, itu untuk SL dari United Tractor ya. Targetnya di 27.000 sampai 27.250. Oke, itu aja untuk United Tractor ya. Sampai pegel saya ngomongin angka-angka WNTR ini, terlalu banyak. Terakhir ada WIRG, dia terkoreksi 2% di harga 176. WIRG secara technical weekly dia ngeri ya, ngeri ini. Habis naik tinggi dia turun, bagusnya itu sideways, bagusnya sideways. Ingat, habis naik tinggi kalau turun dia sideways, terus naik tinggi lagi gitu. Nah kalau kita lihat dari MACD pun udah beresiko, RSI pun udah kurang bagus. Jadi untuk WIRG secara weekly dia kurang bagus. Kalau dilihat dari technical daily pun dia lagi sideways kan, tuh habis naik tinggi turun dia sideways, itu bagus kalau kayak gini. Nah kalian berarti kalau mau beli WIRG patokannya technical daily. Patokannya technical daily ini boleh kalian beli di harga sekarang dari 176 sampai 173, itu area belinya WIRG ya. Area belinya WIRG 176 sampai 173. SL kalau dia closing di bawah 173 berarti di 171 atau 170, itu boleh kalian cut loss. Target TP-nya ke 180, 185. Kalau dia break 185 maka potensi sampai 190 dan 200. Cakep nggak? WIRG cakep. MACD memang ada potensi, RSI pun ada potensi. Tapi ingat weekly-nya masih kurang bagus. Nah itu yang perlu kalian jadi pertimbangan. Paling kalau di WIRG cocoknya hanya untuk
scalping pendek saja, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari itu ya, jangan sampai 1 minggu 2 minggu. Scalping pendek aja, saya ulangi, area belinya di 176 sampai 173, SL boleh di 171 atau di 170. Itu untuk WIRG. Dan ini menjadi penghujung video kita, rangkaian video weekend, rangkaian video yang menemani hari libur kalian. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga berkah untuk kalian semua dan untuk kita semua. Barakallahu lakum, barakallahu fikum. Sampai jumpa di rangkaian video-video analisa weekend selanjutnya. Oke? Dan sampai jumpa juga di market besok. Semoga kita cuan dan semoga diberikan rezeki yang melimpah. Saya akhiri, walafu minkum. Bye bye semuanya. Oke, check it out.